Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syalei Zaini Zalisika Sani dan di sini nanti saya bersama teman saya yaitu Firman Restu Putra. Di video kali ini aku dan temanku akan membuat tutorial load balance atau menggabungkan dua koneksi yang berbeda. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih fungsi dari load balance itu sendiri? Jadi, fungsi dari load balance itu sendiri adalah menambahkan kecepatan koneksi internet dan yang kedua, mengalihkan server pada saat ada salah satu server yang down. Ini untuk alat-alat yang saya gunakan karena kita akan load balance, teman-teman. Jadi kita akan menggunakan dua router sekaligus. Dan untuk router yang pertama saya menggunakan GPE, untuk router yang kedua saya juga menggunakan Indosat HiFi. Untuk alat yang ketiga saya juga menggunakan ini kabel Anico sendiri. Terus saya juga menggunakan ini Mikrotik. Dikarenakan laptop saya tidak ada port RJ5, jadi di sini saya menggunakan adaptor. Oke, mari kita simak video tutorial yang akan dibantu dibahas oleh teman saya yaitu Firman Putra. Oke, di sini saya Firman Putra dari PSI Cengkareng kelas malam ya. Di sini saya akan menjelaskan dan mengkonfigurasi load balance, yaitu ada CPS server dan failover dan nanti juga dilanjutkan oleh teman saya. Oke, langsung saja kita masuk ke mikrotiknya ya. Oke, di sini saya sudah ada di menu login ke Winbox ya. Ini masih default ya, masih fresh soalnya Winbox saya. Nah, saya akan connect kan terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan dalam Winbox-nya. Nah, pertama-tama di sini saya akan membuat user login Winbox ya. Nah, agar Winbox kita tuh tidak bisa diakses oleh sembarangan orang gitu ya. Nah, di sini saya ke setting ini kan, setting lalu ke user, terus setelah itu saya di sini ditambah. Nah, di sini bebas kalian mau namain apa. Kalau di sini saya namain nama saya dan nama anggota grup saya. Di sini Syalai. Oke, terus kita ini grupnya full. Setelah itu password kita 12345 yang mudah salah. Di sini 12345. Nah, oke. Kita apply. Oke, nah di sini jangan lupa nih admin kita harus delete. Nah, oke. Nah, coba kita close dulu, kita masuk lagi dengan username kita yang tadi barusan kita buat ya. Nah, kita close. Nah, terus lalu kita ke Winbox lagi. Nah, di sini tadi defaultnya kan admin ya. Coba kita apakah sudah bisa kita connect dulu. Nah, ternyata tidak bisa ya. Walaupun kita kasih password pun 12345, apakah bisa juga? Ya, tetap aja nggak bisa. Nah, di sini tadi kan kita sudah buat tuh. Nah, nama kita berarti di sini. Terus, nah di sini tadi passwordnya 12345 ya. Terus kita connect, kalau bisa. Nah, berhasil. Jadi tuh cara membuat user loginnya ya. Terus kita di sini saya ingin apa ya, mengasih identitas Mikrotik ini gitu kan. Kalau di sini teman-teman bisa lihat di pojok kiri nih atas nih saya kursor saya nih arah-arah ini ya. Nah, itu namanya masih Mikrotik kan. Nah, saya akan ubah menjadi ya nama saya sendiri gitu misalkan. Nah, kita ke tadi ini mana nih. Nah, ulangin gitu, ke sistem, lalu ke identity. Nah, di sini kita ubah ya, ini kan defaultnya namanya Mikrotik. Nah, kita ubah ke misalkan BSI ID gitu ya. Kita apply aja, lalu oke. Nah, bisa teman lihat nih di atas sudah berubah ya namanya, jadi yang tadi yang Mikrotik menjadi BSI ID. Nah,
Oke, di sini saya akan melanjutkan ke untuk konfigurasi load balance yang dimana di dalam itu tuh ada dan DHCP server terus sama file over ya. Kita pertama ke interface ya teman-teman. Nah di sini ada ether 1, 2, 3 dan 4. Nah di sini saya akan menamai satu-satu ether nih. Di sini bebas teman-teman mau namain apa. Kalau saya ya biasalah SP1 kita apply lalu oke. Terus ether 2 pun sama ISP2 ya. Terus apply lalu oke. Nah untuk ether 3 dan 4 adalah output ya. Jadi ntar kita nih antara ether 3 dan 4 kita gabungin. Bebas sih terserah teman-teman nih mau dikasih nama output dua-duanya juga nggak apa-apa, tapi kalau saya biarin aja. Nah terus lalu kita close. Setelah itu kita ke bridge ya, ke bridge terus kita ke bridge ini kita tambah di sini ya. Nah di sini nih untuk menggabungkan dua tadi ether 3 dan 4 ya. Dan di sini ke bridge terus ini tadi general. Nah terus di sini kita kasih nama LAN. Terus kita apply lalu oke. Nah untuk mengalirkan dua sumber internet dari port ether 3 dan 4 kita ini ke sini nih ke ports lalu kita tambah. Nah di sini kita kasih ether 3 ini ya bridge-nya bridge LAN terus kita apply lalu oke. Nah di sini tambah lagi untuk yang 4 tadi seperti biasa tadi interface ganti ke ether 4 bridge LAN nya kita bridge-nya kita bridge LAN terus kita apply lalu oke. Oke langsung close aja di sini. Kita membuat IP ya kan, membuat IP untuk selanjutnya kita ke IP lalu ke DHCP client. Di sini DHCP client kita tambahkan aja. Nah di sini DHCP interface-nya ISP1 ya. Add default route-nya saya kasih no aja karena ya kita mau manual aja nanti. Nah terus di sini kita klik apply lalu oke. Nah tunggu sampai pun ya. Nah udah nih. Nah kita tambahkan satu lagi di sini. Kita ke DHCP nih interface terus di sini kita ganti ke ISP2. Kita di sini nih no dulu ininya kita dulu terus kita apply lalu oke. Tunggu juga sampai pun ya teman-teman. Oke sudah pun kita close saja. Oke di sini langsung saja kita membuat DNS ya kan. Kita ke IP lalu ke DNS. Nah di sini nih kita membuat DNS saja 8.8.8.8 dulu DNS Google ya. Nah, di sini kita langsung ini lagi 8.8 di sini berbeda ya 4.4 ya. Terus allow remote requestnya jangan lupa centang terus apply lalu oke. Mari kita lanjut dan di sini saya akan membuat IP untuk bridge LAN-nya ya teman-teman. Kita ke IP terus kita ke address. Nah di sini nih kita tambahkan IP-nya bebas terserah teman-teman aja. Di sini saya akan kasih IP 192.168.1/24. Nah di sini kita interface-nya ganti menjadi bridge LAN. Kita apply lalu oke. Nah close saja. Oke lanjut di sini saya akan men-setting bridge LAN menjadi DHCP server ya teman-teman. Kita ke sistem lalu maaf kita ke IP lalu ke DHCP server. Nah di sini kita ke DHCP setup ya teman-teman. Nah di sini kita ganti ke bridge LAN. Nah di sini kita next DHCP address page next
Bye for the next aja. Nah, di sini ada address to give out. Address to give out-nya bisa bebas nih teman-teman ubah atau default aja kayak gini. Kalau saya default aja ya. Next. Nah, di sini udah ada DNS 3 itu ya kan. Nah, kita next lagi, terus kita next lagi. Oke. Nah, setelah itu kita akan setting firewall di sini ya. NAT-nya ya kan. Kita ke IP lalu ke firewall. Nah, di sini kita masukkan NAT tambah di sini ke general, C-nya SPNAT, out interface-nya kita ISP1, action-nya kita masquerade. Nah, kita play lalu oke. Nah, kita tambahkan lagi yang ISP2 ya. Untuk ISP2 di sini kita ke general, SPNAT, out interface-nya ISP2, lalu action ke masquerade juga. Di sini kita apply lalu oke. Selanjutnya konfigurasinya akan dilanjutkan oleh teman anggota kelompok saya, dan mungkin cukup dari sini dari saya. Sekian dan terima kasih, dan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Bye. Oke, baik. Perkenalkan, saya Syaliza Nizar. Di sini saya akan melanjutkan konfigurasi yang tadi teman saya buat. Di sini saya akan membuat 8 role mangle. Untuk role yang pertama, saya akan membuat mark connection untuk menandai bridge LAN. Terus yang kedua, saya akan membuat mark routing, menandai jalan bridge LAN-nya. Yang ketiga, saya membuat mark connection yang kedua kalinya untuk menandai masing-masing ISP. Untuk yang keempat, saya membuat output mark routing untuk membuat jalannya. Nah, masing-masing dari 4 yang saya sebutkan barusan itu saya membuat 2, 2, 2, 2, 2. Oke, kita langsung mulai konfigurasi mic routingnya. Oke, di sini kita mulai langsung konfigurasinya. Untuk yang pertama kita akan membuat mark connection ya. Caranya gimana? Kita buka IP teman-teman. Habis itu kita buka firewall. Di sini kita karena akan membuat role mangle ya. Jadi kita klik di sini mangle karena sudah, jadi nggak usah diklik. Lalu kita klik add di sini. Habis itu kita ubah dimulai dari general terlebih dahulu. Klik general. Untuk chainnya pre-routing in interface kita ganti menjadi bridge LAN karena untuk Ether 3 dan 4 ya. Kayak gini. Habis itu connection marknya kita ubah menjadi no mark teman-teman. Kita klik advance di sini. Advance-nya karena kita menggunakan metode PCC, jadi di sini kita ganti ya untuk per connection classifier-nya. Di sini kita ganti menjadi baud address karena kita menggunakan 2 ISP ya, jadi kita klik di sini itu 2. Untuk ISP yang pertama dimulai dengan tanda atau angka 0 ya teman-teman. Jadi kita tetap di sini kasih 0. Habis itu kita beralih ke action. Ini actionnya kita ganti menjadi mark connection ya teman-teman. Habis itu new connection marknya kita ubah menjadi ISP1. Beri nama ISP1. ISP1. Habis itu klik apply dan klik apply. Lalu kita klik OK. Sudah. Kita lakukan hal seperti itu untuk yang ISP kedua. Add general sama seperti tadi, in interface-nya ubah menjadi bridge LAN kayak gini. Untuk connection mark-nya kita no mark. Advance di sini kita ubah, kita menggunakan metode PCC, ini ganti ke boot address and port. Masih di sini 2 ya teman-teman. Terus habis itu karena tadi kan ISP1 0 dimulai dari 0, di sini kita ganti jadi S1 angka 1. Terus actionnya kita ubah menjadi mark connection. Untuk new connectionnya kita ubah atau beri nama ISP2. Lalu klik apply dan klik OK. Lanjut yang kedua kita akan membuat mark routing ya. Caranya gimana? Klik add di sini. Habis itu kita klik general.
masih pre-routing in interface-nya bridge LAN teman-teman. Nih. Terus habis itu connection mark-nya kita ganti menjadi ISP1 karena kita akan membuat di ISP1 dulu. Habis itu kita klik action. Actionnya di sini kita ganti menjadi mark routing karena kita membuat mark routing. Habis itu new routing marknya kita ganti menjadi ke ISP1 ya teman-teman. Nih di sini karena sudah ada jadi kita klik aja di sini. Nih, kita beri nama ISP1 ke ISP1. Lalu kita klik apply dan klik OK. Lakukan seperti itu untuk di ISP yang kedua, general. Habis itu kita ke in interface-nya kita ganti menjadi bridge LAN. Terus habis itu connection mark-nya kita ubah menjadi ISP2. Terus habis itu action-nya ini kita ubah menjadi mark routing. New mark routing-nya kita ubah menjadi ke ISP2. Apply dan klik OK. Lakukan terus setelah itu kita membuat mark connection yang kedua. Tadi kan yang pertama udah ya teman-teman, jadi kita buat mark connection yang kedua. Caranya gimana? Klik add di sini, habis itu kita klik general, pre-routing, in interface-nya Ether 1 SP1. Nah sudah, habis itu connection mark-nya di sini kita ganti menjadi no mark. Habis itu actionnya kita mark connection di sini. Sorry salah. Terus habis itu new connection marknya kita pakai yang ISP1. Klik apply dan OK. Nah itu untuk yang ISP1-nya kita lakukan hal yang sama untuk ISP yang kedua. Cara gimana? Add general, chainnya pre-routing, in interface-nya berarti kita Ether 1 ISP2 ya, Ether 2 ISP2 ya teman-teman. Habis itu connection mark-nya no mark. Terus kita ubah ke action. Di sini kita ubah menjadi new connection, mark connection. Loh, sorry guys. Mark connection di sini. New connection marknya kita ganti menjadi ISP2. ISP2. Lalu klik apply dan klik OK. Nah, kita sudah jadi untuk mark connection yang kedua. Kita akan beralih untuk membuat mark routing ya. Oke, kita lanjut untuk membuat mark routing. Ini adalah step yang terakhir dari rule yang kita sudah sebutkan tadi. Caranya seperti apa? Ikuti aku. Pertama kita buat untuk ISP1-nya terlebih dahulu. Klik general. Habis itu chain-nya ini diganti ya. Dari tadi kan kita udah pre-routing. Kita ganti menjadi output. Habis itu connection mark-nya kita ubah menjadi ISP1. Lalu kita klik action. Di sini kita ganti action-nya. Kita pilih action-nya menjadi mark routing teman-teman. Habis itu new mark routing-nya kita ubah menjadi ke ISP1 karena kita akan membuat ISP1 terlebih dahulu. Lalu klik apply dan klik OK. Kita buat untuk mark routing yang ISP2. Caranya seperti tadi ya. Ikuti ini output teman-teman. Kayak gini. Habis itu connection mark-nya kita ubah menjadi ISP2 berarti. Habis itu kita klik action di sini. Mark routing. Terus di sini kita ubah menjadi ke ISP2. Klik apply dan klik OK. Nah, kita sudah membuat 8 rule ya. Oke, di sini kita akan mengatur root-nya. Cara mengatur root-nya seperti apa? Kita buka IP. Lalu kita klik root. Habis itu klik add. Habis itu kita isi gateway. Untuk mengetahui IP dari gateway ini caranya seperti apa? Teman-teman bisa cek di DHCP client. Klik IP DHCP client, habis itu Ether 1. Karena ini kita buat untuk Ether 1. Ini gateway tinggal disalin Ctrl C, terus kita balik lagi ke tempat yang tadi ya.
Ini close kayak gini. Kita copy paste. Terus ini aku menggunakan persen ya teman-teman. Ether 1. Kita Ether 1. Ether satunya itu kita jangan huruf besar ya. Ether 1. Kalau ISP-nya ini emang harus huruf besar ya teman-teman. ISP 1. Terus habis itu cek gateway-nya ping. Distance-nya karena untuk ISP 1 jadi kita 1. Habis itu routing mark-nya kita ganti ke ISP 1. Terus klik apply dan oke. Nah, kita akan melakukan hal yang seperti itu juga untuk yang ISP 2. Caranya seperti tadi, add gateway. Karena di sini punyaku IP-nya sama, terus itu juga jadi salah satu alasan kenapa tadi 8%. Karena IP-ku sama. Terus ini kita langsung Ctrl V aja. Kayak gini. Kita pakai persenan yang kayak tadi ya, teman-teman. Ini untuk teman-teman yang IP-nya sama. Jadi, kalian bisa menggunakan persenan seperti ini. Terus Ether 1. Ether 2. Ini kita caps lock terus ISP 2. Habis itu cek gateway ping. Habis itu distance. Kita pilih yang kedua. Routing mark-nya kita ganti kedua. Klik apply dan oke. Nah, setelah sudah kita akan melakukan tes ya, teman-teman. Oke, di sini kita bakal coba testingnya karena tadi kan kita sudah konfigurasi semuanya. Kita coba search di sini test it. Terus habis itu kita pilih ini. Tunggu sebentar. Kita klik go aja. Nah, ini untuk kecepatan yang didapatkan sekian, ini untuk penambahannya sekian. Ini semua datanya setelah kita melakukan konfigurasi load balance antara dua router ya. Terus di sini saya akan coba matikan salah satunya. Aku mau coba matikan di Ether 2 di sini. Terus kita coba silang ini disable. Terus kita kembali lagi ke tempat tadi. Ini. Terus kita coba tes it lagi. Tes. Ini. Kita. Nah ini kalau misalnya saya melakukan mematikan salah satu ethernya, jadi yang kita dapatkan sekian ya teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman untuk konfigurasi load balance mikrotriknya. Semoga membantu kalian semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih banyak. Bye guys. Oke, segitu aja video tutorial load balance kali ini. Semoga ngebantu kalian semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye guys.